Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan yang menggerakkan hati kita pada pagi yang penuh berkah ini, memulai hari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita mentadabburi salah satu dari ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan hijrah, berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bersama surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat ke 100 ya. Saya bacakan dulu tabarrukan bil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Baik, di ayat ke-97 surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang orang-orang yang tertindas, berada di bumi yang tidak mendukung perannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, kenapa mereka tidak berhijrah? Di sini kita faham bahwa motivasi paling besar dari hijrah itu adalah melapangkan jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan di ayat ini kondisi orang-orang yang tetap tidak mau berhijrah ketika dicabut nyawa mereka. Ini menarik. Allah bercerita detik-detik akhir dari seseorang yang tetap merasa nyaman pada saat dia tidak bisa beribadah dengan tenang. Maka Allah katakan, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang
dicabut nyawanya oleh para malaikat. Yang mencabut nyawa di ayat ini disebutkan adalah malaikat-malaikat, datang dalam bentuk jama'. Berarti ada banyak malaikat pencabut nyawa. Tetapi ada ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa yang mencabut nyawa adalah Allah. Ada lagi ayat yang menyebutkan bahwa yang mencabut nyawa adalah satu malaikat, namanya Malakul Maut. Ayat-ayat ini tidak bertentangan, tapi menunjukkan hierarki kebijakan mencabut nyawa itu dari siapa. Yang paling tingginya adalah dari Allah. Jadi seluruh perintah untuk mencabut nyawa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Itu yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Allah yang cabut. Begitu juga nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, itu juga dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan kita ini sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat ke-11, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Bahwa yang mencabut nyawa kita adalah malakul maut. Ya, atau dalam versi Israiliyatnya itu disebut malaikat Izrail. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah nama itu. Jadi lebih selamat kita menggunakan nama seperti yang disebutkan oleh Al-Quran atau disebutkan oleh hadis, yaitu malakul maut. Ya, jadi tidak ada nama Israel, itu tidak ada. Izrail itu tidak ada. Nah, di ayat ini dan satu lagi ada di surah Al-An'am ayat 61, Allah menyebutkan jumlah malaikat yang mencabut nyawa itu banyak. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah penguasa mutlak atas seluruh hamba-hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Jadi setiap hari ada malaikat yang selalu menjaga diri kita ini. Ada 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam. Malaikat ini shift. Ya. Kapan pergantian shiftnya? Alhamdulillah. Waktu matahari terbenam, malaikat siang naik, malaikat malam turun. Waktu salat subuh, malaikat malam belum naik, malaikat siang sudah turun. Jadi khusus salat subuh disaksikan oleh 20 malaikat. Malaikat hafazah semuanya menyaksikan salat subuh. Makanya di dalam Al-Quran disebut wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Semua salat itu disaksikan oleh malaikat. Tetapi khusus disebutkan salat subuh itu disaksikan sebab dia disaksikan oleh malaikat hafazah siang sekaligus malaikat hafazah malam. Baik, Allah sampaikan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat menzalimi diri mereka. Mereka ditanya sama malaikat, ada apa dengan kalian ini? Qalu fima kuntum. Mereka berkata, kami ini tertindas di atas bumi, kami ini tertindas di bumi. Para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah
maka mereka itu tempat kembalinya adalah Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang tertindas benaran, minar rijali wan nisa'i wal wildan, baik dia laki-laki atau perempuan atau anak kecil, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, memang enggak punya kekuatan atau tidak memiliki jalan untuk keluar hijrah dari negeri itu. Dua ayat ini bercerita tentang kondisi manusia yang sebenarnya dalam hubungannya dengan kemampuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Allah membagi ada dua jenis manusia. Ada yang lemah klaim, ada yang lemah sebenarnya. Realitasnya memang lemah. Jadi terkadang kita ini menyebut diri kita lemah, sebenarnya kita tidak lemah. Tapi kita hanya menyebut diri kita lemah itu untuk dimaklumi, dan itu tidak dimaklumi. Benar tidak? Kita ini tidak mampu untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini hanya klaim bahwa kita tidak mampu? Benar tidak kita tidak siap hijrah, tidak siap meninggalkan jalan rizki yang haram, atau sebenarnya hanya klaim? Sebenarnya bisa. Ada banyak pekerjaan, ada banyak penghasilan di luar yang haram itu. Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa ingat, ada orang yang hanya klaim bahwa mereka tidak mampu, padahal sebenarnya mereka mampu. Mereka ini tidak akan diterima alasannya, tidak akan diterima kata-katanya, sehingga mereka tetap masuk ke neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Allah tahu ada orang-orang yang memang sebenarnya tidak mampu. Al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Mana yang disebut tidak mampu itu mana? Dan mana yang disebut zalimi anfusihim di dalam ayat ini? Jadi dua ayat ini bercerita kaitannya antara tempat yang tidak kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ada dua jenis manusia yang tidak lari dari keadaan itu. Yang pertama kita bahas dulu, zalimi anfusihim. Yang dimaksud dengan menzalimi diri mereka di sini adalah seseorang yang membiarkan keadaan hidupnya berada jauh dari nilai-nilai agama. Dia berada di lingkungan yang rusak. Dia berada di dalam lingkungan yang membuat dirinya tidak dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada dua keadaan yang membuat manusia seperti ini. Yang pertama adalah tertindas karena paksaan. Yang kedua adalah justru karena kebebasan yang berlebihan membuat mereka lupa dari ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ratib An-Nabulsi punya analisa yang sangat dalam ya ketika tadabbur ayat ini, bahwa orang yang tidak mampu beribadah kepada Allah, menghambakan dirinya secara sempurna kepada Allah itu bukan hanya karena dalam ketakutan, tapi justru dalam ketenangan. Dalam ketakutan sudah jelas, mereka berada di negara yang tidak membolehkan umat Islam menunjukkan identitas keislamannya, beramal dengan amalan-amalan Islamnya.
maka mereka disuruh hijrah. Mereka disuruh hijrah sebab bumi Allah itu sangat luas, dihalang-halangi untuk salat, untuk menutup aurat dengan paksaan. Siapa yang ketahuan membaca Al-Quran, belajar agama, mengamalkan syariat, maka dia akan dihukum menerima penderitaan-penderitaan yang dilakukan oleh penguasa. Kalau dalam keadaan itu mereka tidak berhijrah, maka mereka disebut zalimi anfusihim. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Atau bisa juga dalam pandangan manusia mereka memperoleh kehidupan yang sangat layak, tetapi karena nilai-nilai yang sangat liberal, nilai-nilai sosial yang sangat permisif, ya, membolehkan segala sesuatu, sehingga mereka juga akhirnya terbuai, lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini problem misalnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, yang menimpa banyak sekali kaum muslimin pada hari ini ketika mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke negeri-negeri kafir, atau mereka pindah migrasi lalu memperoleh kehidupan yang baik. Ada banyak kasus ini, apalagi para migran dari Timur Tengah, di Perancis, ya, di Eropa, negara-negara lainnya itu, atau di Kanada, di Amerika. Mereka merasa nyaman. Kalau disuruh pulang, mereka kan kadang sering panggil para asatis, para dai untuk mengajarkan komunitas muslim di sana, migran-migran Timur Tengah itu, ya, mengajar mereka di situ. Banyak sekali pertanyaan. Anak mereka tidak mau pakai jilbab lagi, menganggap sholat itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah muamalah kepada sesama manusia. Apa jawab Syekh yang ditanya ini? Kalau keadaannya seperti itu dan tidak mungkin dapat berubah, maka wajib bagi mereka untuk kembali ke negara asal mereka, di mana nilai-nilai agama lebih terjamin, ya, lebih terpelihara daripada mereka tetap berada di negara-negara kufur itu. Mereka jawab, susah di negara kita sekarang. Fasilitas-fasilitas pendidikannya, harga pendidikan juga mahal, barang-barang juga mahal, banyak makanan-makanan yang juga tidak steril, tidak sehat. Subhanallah. Kalau kita membandingkan antara negara maju dan negara berkembang, memang jauh berbeda. Tapi gunakan perbandingan nasib di akhirat nanti. Bandingkan, kamu mau ambil dunia atau mau mengambil akhirat. Ini adalah motivasi hijrah yang sesungguhnya. Baik, mari kita lihat, ya, bagaimana hijrah kemudian disyariatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti apa. Biar kita tahu keadaan seperti apa yang mengizinkan kita untuk hijrah. Sebab ada pula kelompok manusia yang lari dari kewajiban, baik kewajiban jihad atau kewajiban dakwah, dengan alasan berhijrah, mencari tempat yang lebih baik untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia dititipkan oleh Allah ilmu untuk berdakwah, mengajarkan manusia, melakukan perbaikan di situ. Ini juga tidak boleh. Ada terjadi perbedaan pendapat, ya. Dulu ada ulama lah di Saudi ini terkenal gitu. Dia mencela orang-orang Palestina. Kenapa tetap bertahan di Palestina kalau memang itu tidak
tidak aman gitu ya, maka sebaiknya ya udah kamu tinggalkan negeri itu. Banyak negeri-negeri muslim yang melakukan, yang dapat menampung ya, kemudian membantu mereka. Padahal kasusnya bukan negeri yang tidak layak karena dizalimi oleh penguasa, bukan. Tetapi negeri itu adalah negeri mereka dan mereka harus mempertahankan negeri itu, dan itu adalah jihad. Jihad adalah kondisi paling tinggi dari hijrah. Jadi memilih jalan jihad itu adalah memilih kedudukan paling atas daripada hijrah. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Imam Albani. Saya bacakan hadisnya. An Amr bin Abasah, dari Amr bin Abasah, dia berkata, qala rajulun, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, mal Islam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, Islam itu apa? Kata Nabi, an yuslima qalbuka lillahi azza wa jal wa an yaslama al muslimuna min lisanika wa yadik. Islam itu adalah hatimu tunduk sepenuhnya kepada Allah, dan orang-orang muslim merasa selamat dari lisan dan tindakanmu. Jadi di hati terdapat ketundukan, khudu' terhadap aturan-aturan Allah. Tidak ada di dalam hati kita itu uqdah atau ganjalan bahwa ini sudah ketinggalan. Pasti lebih baik hukum yang digagas oleh satu negara, satu sistem, atau seorang filosof. Ketika berkaitan dengan hukum-hukum Allah, maka hati dia sepenuhnya tunduk bahwa inilah yang terbaik apapun resikonya. Inilah yang terbaik walaupun dia harus kehilangan banyak hal dalam hidupnya. An yuslima qalbuka lillah. Hatimu benar-benar menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan dalam pergaulan, orang-orang muslim, saudara-saudaramu sesama muslim, selamat dari lisanmu dan dari tindakanmu. Lalu orang itu berkata, fa ayyul islami afdal. Kalau begitu, Islam yang paling utama itu apa? Kata Nabi, al-iman. Ya, Islam yang paling afdal itu kalau sudah mencapai tingkat iman. Lalu laki-laki itu berkata, mal iman, wa mal iman, dan apa itu iman? Kata Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal ba'thi ba'dal maut. Engkau percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada kebangkitan setelah kematian. Lalu orang itu berkata lagi, fa ayyil imani afdal. Iman yang paling tinggi itu apa? Kata Nabi, al-hijrah. Jadi kedudukan hijrah itu di atas iman. Al-hijrah. Orang itu berkata lagi, famal hijrah. Apa itu hijrah? Nabi berkata, tahjurus su. Engkau meninggalkan, engkau berhijrah dari hal-hal yang buruk. Lalu orang itu berkata lagi, fa ayyul hijrati afdal. Hijrah mana yang paling utama itu? Nabi berkata, al jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bertanya lagi, apa itu jihad? Nabi berkata, an tuqatilal kuffar idza laqitahum. Engkau membunuh, berperang melawan orang-orang kafir kalau engkau berjumpa dengan mereka ketika mereka memerangimu. Qala fa ayyul jihad afdal? Qala man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Jihad yang paling afdal itu sampai dia terbentur dengan musuh dan mengalirkan darah, artinya sampai meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma amalani huma afdalul a'mal." Tetapi ada juga dua amalan yang paling afdal dibanding amalan-amalan lain.
illa man amila bimithlihima, kecuali orang itu melakukan amalan seperti kedua amalan itu. Hajjatum mabrurah atau umrah, haji yang mabrur atau umrah, kata Nabi. Baik, ini adalah tingkatan-tingkatan hijrah, tingkatan-tingkatan amalan bagi seorang muslim. Islam, iman, hijrah, jihad. Tapi karena kita tidak selalu berjumpa kesempatan untuk itu, maka Nabi beri alternatif. Ada dua amalan yang sangat utama, yaitu haji yang mabrur dan umrah. Ya, atau umrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hijrah hissiyah, hijrah fisik. Memang seseorang keluar dari satu negeri yang tidak mendukung untuk beribadah kepada Allah kepada negeri yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah seperti ini dalam pengertian yang sempit adalah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai batas waktu Fathu Makkah. Sebab Nabi sudah membatasi la hijrata ba'dal fath. Tidak lagi disebut hijrah seseorang yang keluar Mekah setelah pembebasan kota Mekah. Tetapi ada lagi hijrah ma'nawiyah, hijrah secara maknawi. Apa itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang muslim itu adalah seseorang yang muslim yang lain menjadi aman dari lisannya dan dari tindakannya. Dan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesempatan di depan mata untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia tinggalkan, maka itu hijrah. Dalam sistem yang membenarkan dia tidak terkena tuntutan hukum kalau dia melakukan itu, tapi dia tahu ini bertentangan dengan hukum Allah, dia meninggalkan itu. Bagian dari takwa, bagian dari zuhud, bagian dari wara'. Dia meninggalkan itu, kata Nabi, itu hijrah. Ya, man hajara ma nahallahu anhu. Atau seseorang yang tetap tegak melaksanakan amal saleh, istiqamah di atas agama ini pada zaman fitnah, itu juga disebut hijrah. Al-hijrah al-ibadatu fi zamanil harji kahijratin ilayya, kata Nabi. Beribadah pada zaman penuh fitnah, tetap mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya pada zaman fitnah. Haraj itu zaman fitnah, di mana sesuatu yang jujur disebut bohong, bohong disebut jujur. Satu yang baik disebut buruk, buruk disebut baik. Satu yang bertentangan dengan hukum Allah disebut sesuai dengan hukum Allah. Satu yang sesuai dengan hukum Allah disebut bertentangan dengan hukum Allah. Kamu tetap setia di jalan itu, maka itu seperti hijrah kepadaku, kata Nabi. Nabi sudah di Madinah, lalu kita menyusul Nabi SAW ikut hijrah ke situ. Nah, siapa yang boleh untuk tetap tinggal di tempat-tempat yang tidak kondusif itu? Siapa yang tidak bisa tidak? Dia harus bersentuhan, bergaul dengan orang-orang yang membuat agama mereka itu tidak terpelihara dengan baik. Orang yang benar-benar lemah, illal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Bisa jadi dia dalam kondisi terancam jiwanya, atau ketakutan yang hampir pasti kalau dia pergi maka keselamatannya terancam. Jadi baru ada ancaman,
bukan bahaya yang benar-benar sudah tampak, tapi ada ancaman yang besar dalam pandangan dia bahwa kalau dia keluar mesti dia menjadi tidak selamat. Itu juga termasuk wala yahtaduna sabila. Orang-orang seperti ini semoga mendapat ampunan, ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lalu di ayat ke-100 Allah berkata begini, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Siapa yang, ada dua keadaan di ayat ini. Pertama, siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mendapati di atas bumi ini jalan yang banyak, ada banyak solusi dan kelapangan rizki. Muraghaman, arti asal muraghaman itu dia terambil dari kata raghuma atau raghama, artinya tanah. Raghmun itu artinya turab. Nabi berkata, raghima anfu rajulin, tersungkur ke tanah hidung seseorang yang datang kepadanya Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Jadi menunjukkan kehinaan. Apa maksud kehinaan di sini? Kehinaan musuh-musuh Islam. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu membuat sempit, membuat terhina musuh-musuh Islam. Dia menjadikan jalan musuh-musuh Islam itu merasa rendah. Ketika dia dapat menyelamatkan agamanya, dia berhijrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia mereka pasti akan memperoleh jalan keluar. Saya sampaikan dulu tadabbur ayat-ayat ini, baru kita lihat nanti contoh kasusnya dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan siapapun yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tapi kemudian kematian mendahuluinya, dia meninggal dunia sebelum sampai ke tempat hijrah, maka dia sudah dapat pahala hijrah itu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada kasus, ya, ayat ini ada kasus seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Damrah bin Al-Ais. Damrah bin Al-Ais ini sudah sakit di Mekah, tapi dia takut sekali, dia tidak dapat pahala hijrah sementara sudah ada perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perintahkan anak-anaknya untuk membawa dia hijrah. Dipapah, dia ini dipapah di atas kasur sakitnya itu, jadi dipandu. Baru keluar sampai ke Tan'im, ya, di Mekah. Tan'im itu miqat yang paling dekat. Baru sampai ke situ dia meninggal dunia. Lalu turunlah ayat ini, wa may yakhruj min baitihi, ya, muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ayat ini juga dapat difahami secara umum. Ketika seseorang mulai memperbaiki dirinya, walaupun belum sempurna, maka dia sudah dihitung, sudah melakukan sesuatu secara sempurna. Ada orang yang bertaubat dari usaha yang haram, dari pekerjaan yang bersentuhan dengan riba, lalu kemudian dia hijrah, dia mulai perjalanan hijrahnya itu, walaupun belum sempurna, belum lepas sepenuhnya, tapi dia proses menuju situ, maka dia sudah mendapat pahala seperti orang yang sudah meninggalkan pekerjaan itu, sudah meninggalkan kemaksiatan itu. Ini maksud di ayat 100 surat An-Nisa ini. Jadi masalah hijrah ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah masalah yang bukan hanya
menjadi isu awal ketika seseorang muslim. Dia harus siap untuk kehilangan apapun, tapi bahkan dia adalah perkara yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat yang bersamaan dengan ketika Nabi SAW tahu bahwa dia adalah Rasul. Jadi Nabi tahu bahwa bakal ada syariat hijrah itu pada hari yang sama dengan Nabi tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam ganjil di malam Ramadan, membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat di awal surat Al-Alaq. Tapi Jibril tidak menyebut dirinya siapa, tidak menyebut Muhammad adalah Rasulullah, tidak menyebut ini adalah wahyu, tidak ada. Sehingga Nabi benar-benar dalam kebingungan. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya pada malam hari itu? Dia pulang ke rumahnya malam itu. Besoknya dia baru bisa bercerita kepada Khadijah, istrinya. Khadijah mengajak Nabi pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi bercerita kejadian semalam, Waraqah berkata kepada Khadijah, kalau sekiranya anak pamanmu ini, maksudnya suamimu ini, benar dengan ceritanya, maka dia adalah nabi umat ini. Dia adalah nabi akhir zaman. Yang datang kepadanya tadi malam adalah apa yang datang kepada Musa, Jibril, yang juga datang kepada Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Sekiranya aku masih muda dan kuat, aku akan membela dia nanti ketika dia hijrah diusir oleh kaumnya. Mendengar itu Nabi terkejut dan berkata, awa mukhrijihum, mereka akan mengeluarkan aku, akan mengusirku dari Mekah, kata Nabi. Nabi merasa dia tidak punya musuh dengan orang-orang. Dia tidak pernah berbuat buruk, menzalimi siapapun. Apakah mungkin orang yang memiliki track record baik di tengah masyarakat itu diusir oleh masyarakat? Mungkin. Kata Waraqah, tidak ada seorang nabi pun yang membawa seperti yang engkau bawa, kecuali mereka diusir oleh kaumnya. Jadi Nabi sudah tahu sejak hari pertama dia tahu dia adalah Rasul, bahwa dia bakal hijrah, bahwa dia bakal meninggalkan kota Mekah itu. Hijrah itu baru bisa dilakukan ketika seseorang memiliki keimanan yang sempurna. Maka Allah berkata, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Lihat tingkatannya tadi dalam hadis, Islam, iman, hijrah, jihad. Di ayat ini surah At-Taubah kalau saya tidak keliru ya. Alladzina amanu wa hajaru. Orang-orang yang beriman, disebutkan iman karena ini ayat untuk orang-orang muslim. Orang Islam yang beriman dan berhijrah dan berjihad, sama urutannya, Islam, iman, hijrah, jihad. Tapi yang bisa benar-benar ringan dirinya untuk meninggalkan sesuatu, sanggup kehilangan apapun asal tidak kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu dengan keimanan. Inilah yang ditampilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia faham tidak kondusifnya Mekah setelah kematian Abu Talib pada tahun ke-10. Lalu Nabi mulai berdakwah kepada orang Madinah diam-diam pada musim haji. Nabi datang ke Mina, Nabi itu jalan malam-malam ke Mina. Ada orang dari Madinah, Nabi sampaikan dakwahnya dan mereka tertarik. Lalu mereka berbaiat kepada Nabi SAW dan berjanji tahun depan akan mengabarkan kepada mereka yang haji untuk kembali mendengar Rasulullah SAW. Tahun depannya lebih banyak lagi Nabi menemui mereka kembali di Mina. Lalu kemudian sekitar 70-an orang berbaiat kepada Nabi SAW di situ. Dan tahun berikutnya Nabi mulai mengirim Mus'ab bin Umair,
lalu mengirim sahabat-sahabat yang lainnya mulai hijrah. Semakin banyak sahabat yang berhijrah, Abu Bakar tidak mau ketinggalan. Abu Bakar selalu ingin duluan. Maka Abu Bakar terus meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan aku ini bisa hijrah? Sudah boleh tidak aku hijrah?" Sebab keutamaan seseorang itu juga diukur dari siapa yang lebih dulu hijrah. Kata Nabi tentang pemilihan imam itu, pilih yang aqra'ukum bil Quran. Siapa yang paling pandai membaca Al-Quran, siapa yang paling mengerti tentang agama, jadi alim dan pandai dalam membaca Al-Quran. Kalau sama, aqdamukum bil hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah. Itu menjadi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar minta kepada Nabi SAW agar dia bisa hijrah. Kata Nabi, "Tenang Abu Bakar, mahlak, tenang, perlahan-lahan wahai Abu Bakar. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mencarikan teman hijrah yang baik untukmu," kata Nabi. Dalam hati Abu Bakar, aku berharap itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun membeli 2 ekor tunggangan untuk hijrah, 2 ekor onta. Abu Bakar membeli dengan harga 800 dirham untuk 2 itu. Abu Bakar pelihara, Abu Bakar jaga sampai pada tanggal 27 Safar tahun 13 kenabian, 13 tahun kenabian atau tahun 14 itu karena sudah awal ya. Pada tanggal 27 Safar pada hari Kamis itu, orang-orang Quraisy melakukan rapat paling penting di parlemen Darun Nadwah di Mekah. Keputusan pada rapat itu bulat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dibunuh. Ini adalah keputusan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi ada beberapa opsi yang diusulkan dalam rapat itu. Misalnya Nabi diusir ke negeri yang jauh, tapi mereka berkata kalau dia diusir, dia pasti akan berdakwah, menyampaikan ajarannya, dan orang-orang akan tertarik. Lihat, orang Quraisy tahu bahwa agama ini tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan nurani, membawa kebaikan, membawa nilai-nilai yang mulia, sehingga potensi untuk diterima itu sangat besar. Mereka takut Nabi pindah ke tempat lain, justru membangun kekuatan di situ. Atau Nabi dijadikan tahanan kota, tapi mereka berkata tidak bisa juga. Muhammad tidak bisa dibatasi. Kita bahkan pernah boikot, bukan hanya menahan Muhammad, tapi memboikot seluruh Bani Muttalib di kampung Syaib Abu Talib. Ya, semua mereka ini diboikot, baik yang muslim atau yang kafir, karena dianggap tidak mau menyerahkan Nabi SAW kepada mereka untuk dibunuh. Maka akhirnya datanglah keputusan Muhammad harus dibunuh. Pada hari itu juga Jibril datang ke Nabi SAW, lalu memberitahu Nabi, izin hijrah sudah turun. Jadi visa hijrah Nabi itu keluar pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 atau 13 tahun setelah menerima wahyu. Nabi bertanya kepada Jibril, "Faman yusahibuni?" Siapa yang berhijrah menemaniku wahai Jibril? Jibril berkata, "Abu Bakar." Yang menemanimu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi segera pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Begitu datang perintah, Nabi langsung bergerak, tapi dengan penuh kehati-hatian. Jibril turun pada waktu duha, Nabi belum mau keluar. Nabi baru keluar rumahnya itu pada saat sangat terik, ketika penduduk-penduduk sudah masuk ke rumahnya. Jadi ada budaya di Mekah itu, karena udara sangat terik, jadi ada jam yang mereka tidak keluar, karena itu akan mengakibatkan sakit. Pada jam itulah Nabi keluar. Nabi keluar ke rumah Abu Bakar As-Siddiq biar tidak mencolok. Bahwa berjuang di atas kebenaran itu butuh strategi, butuh kesabaran, butuh ketenangan, ya. Tidak bisa hanya semangat saja, tidak bisa.
Itu yang diajarkan oleh Nabi dalam peristiwa hijrah ini. Banyak sekali nilai-nilai, pesan-pesan perjuangan yang diajarkan oleh Nabi SAW dari peristiwa hijrah ini. Nabi masuk ke rumah Abu Bakar pun bukan dari pintu utama. Abu Bakar melihat hal yang tidak biasa ini, berkata kepada kedua putrinya Asma dan Aisyah, ada sesuatu yang penting yang membawa Rasulullah SAW ke sini. Maka Abu Bakar bertanya ketika Nabi masuk, apa yang membuatmu datang ya Rasulullah? Karena itu bukan jam biasa Nabi bertamu. Nabi memandang sekeliling, melihat ada dua putri Abu Bakar As-Siddiq. Nabi berkata, akhrij anni man indak. Suruh keluar dulu Abu Bakar, orang yang ada di sini. Kata Abu Bakar, innamahum min ahlik. Mereka ini juga keluargamu ya Rasulullah, aman insya Allah. Lihat Rasulullah berhati-hati dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling utama dan paling dekat sama dia pun dia takut. Jadi suatu perjuangan sebelum dieksekusi baru rencana, maka itu lebih baik dilakukan secara diam-diam. Makin rahasia, makin tidak muncul di permukaan, maka makin baik. Jadi jangan dulu, takbirnya itu nanti. Kalau sudah hari H baru takbir. Kalau sebelum itu harus bermain cantik, harus halus. Mau tidak mau, kita ini menghadapi ahlul batil, dan pertentangan antara yang hak dan batil itu tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Itu sunnatullah. Nggak mungkin ada orang yang ridho dengan dakwah tauhid ini. Semua orang ridho dengan dakwah tauhid itu nggak mungkin. Pasti ada orang yang merasa terancam kepemimpinannya, kekuasaannya, ya, otoritasnya kalau seseorang benar dalam tauhid. Nabi suruh Abu Bakar As-Siddiq untuk keluarkan dulu mereka. Setelah Abu Bakar menenangkan mereka bahwa mereka ini aman, subhanallah. Peristiwa ini adalah pelajaran bagi kita hari ini untuk hati-hati dengan segala hal yang dapat membocorkan strategi untuk perjuangan umat ini. Lalu Nabi berkata, uzina liyal khuruj, sudah keluar izin, aku boleh keluar hijrah. Respon pertama Abu Bakar As-Siddiq, karena dia tahu betul keutamaan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, dia langsung berkata, as-suhbah ya Rasulullah. Ini dadakan sekali Nabi datang dan berkata, aku harus hijrah. Sudah keluar izinnya untuk hijrah. Abu Bakar berkata, izinkan aku yang menemanimu ya Rasulullah. Kata-kata yang sangat kuat dari seorang pengusaha sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Karena hijrah itu bukan perjalanan wisata 10 hari, seminggu, 2 minggu lalu kembali ke negerinya, tidak. Tapi perjalanan paling bahaya, di mana kematian mengintip setiap saat dan tidak tahu apakah akan kembali lagi ke negeri itu atau tidak. Sementara di situ ada asetnya, ada meeting-meeting penting, ada invoice-invoice yang belum tuntas, ada macam-macam barang-barang yang belum dipaketkan. Abu Bakar pengusaha besar. Tapi ketika ada kesempatan untuk hijrah kepada Allah, Abu Bakar berkata, tidak menunda-nunda lagi, Abu Bakar berkata, izinkan aku yang menemanimu wahai Rasulullah. Nabi berkata, as-suhbah, ya, engkau yang akan menemani wahai Abu Bakar. Abu Bakar menangis terseduh-seduh saking bahagianya, sampai Aisyah berkata, aku baru tahu ada tangisan bahagia sampai sepecah itu. Jadi aku baru melihat ada orang yang menangis karena bahagia sedahsyat tangisan Abu Bakar pada hari itu. Lalu Nabi memulai perjalanan hijrahnya pada tanggal 27 malam, 27 Safar malam. 3 hari transit di Gua Thur sebelah selatan Madinah, baru kemudian berkeliling kembali ke arah utara dengan rute jalan yang tidak biasa sampai di Madinah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Satu ketepatan yang luar biasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan tanggal lahir umat ini secara lengkap. Peradabannya,
ibadahnya, akidahnya, sistemnya, kehidupan sosialnya ada di Madinah, sehingga Umar bin Khattab memilih tahun hijrahnya Nabi itu sebagai tahun pertama dalam penanggalan Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Ya, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau menambahkan, silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas informasi dan ilmu yang disampaikan Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Masih ada waktu 8 menit sampai datangnya waktu syuruh. Oh, belum syuruh. Oh, salah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Berbicara tentang hijrah tentu berbicara tentang pergantian tahun Islam. Saya mau bertanya terkait tradisi merayakan tahun baru. Apa yang dilakukan para nabi dan orang-orang soleh pada zaman dahulu dalam malam pergantian tahun baru Islam? Apakah ada tradisi tertentu seperti yang ada di Nusantara ini, ataukah ada ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan oleh mereka? Terima kasih. Baik, bagus sekali. Jika sekiranya ya kita faham bahwa penentuan tahun Hijriah itu sendiri itu sudah pada masa Umar bin Khattab, maka tentu saja Nabi SAW dan para sahabat sebelum itu memang tidak pernah dan tidak memandang istimewa pergantian tahun itu. Jadi Umar bin Khattab itu menetapkan dua hal. Pertama, memulai penanggalan Hijriah tahun satunya adalah tahun hijrahnya Nabi SAW. Yang kedua adalah menetapkan bulan satunya itu adalah bulan Muharram. Sebab merujuk kepada bulan Zulhijjah merupakan akhir masa haji, sempurnanya rukun Islam yang kelima, itu dianggap sebagai sempurnanya penutup tahun. Maka dimulailah Muharram. Jadi Muharram itu sendiri sebagai permulaan tahun bukan sesuatu yang syar'i, bukan. Tapi ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Jadi tahun baru itu dimulai dari Muharram pun sebenarnya bukan agama. Tapi dia adalah ijtihad. Usul. Yang satu mengusulkan adalah Utsman, yang satu mengusulkan adalah Ali. Saya lupa apa Utsman mengusulkan tahun, Ali mengusulkan awal tahunnya, bulannya, Muharramnya, atau sebaliknya. Jadi tidak ada yang istimewa. Kalau di dalam hadis Nabi SAW jelas sekali Nabi sampaikan bahwa hari raya umat Islam itu cuma dua. Yang kita istimewakan lebih daripada yang lain itu adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu tidak ada. Peringatan-peringatan lain itu datang jauh hari setelah itu. Karena itu debat panjang tentang hal ini tidak akan pernah berakhir. Ya, kalau sekiranya ada akidah, ya, ada keyakinan di dalam hati ini bahwa malam itu memang malam spesial, malam itu lebih utama, maka itu sudah pasti keliru, sudah pasti. Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Artinya malam 1 Muharram itu tidak ada bedanya dengan malam yang lain. Dengan malam 1 Syawal, 1 Zulqa'dah, 1 begitu. 1 Syawal ada karena Idul Fitri. Ya, atau tanggal 25 Zulqa'dah, atau tanggal 2 Safar, 27 Rajab, atau bulan Rabiul Awal, sama. Ya. Tetapi kalau kemudian kita memperingati itu untuk perenungan, tapi tidak ada keyakinan di dalam diri kita itu memang itu adalah istimewa, maka itu diperdebatkan para ulama. Ada yang membolehkan, ya, karena tidak ada ibadah khusus di situ.
Ada yang tetap tidak boleh demi kehati-hatian agar awam tidak berpandangan bahwa hari itu adalah hari istimewa dibanding hari-hari yang lain. Kalau antum tanya ana pilih pendapat yang kedua. Ya. Tidak ada keistimewaan sama sekali dan tidak ada acara-acara sama sekali, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 4 bulan haram, 3 yang terjadi secara berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan kemudian lompat ke Rajab. Dari 4 bulan haram itu cuma Muharram yang Allah sebut, yang dalam satu hadis itu disebutkan sebagai syahrullah, sebagai bulannya Allah gitu. Nah, ini asbabun nuzul hadisnya seperti apa Ustaz? Artinya kenapa Allah menyebut Muharram sebagai syahrullah sementara bulan yang lain, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab itu tidak disebut sebagai syahrullah? Syukran Ustaz. Baik. Kalau kenapanya saya tidak bisa jawab, Bapak. Ya. Nanti saya coba baca lagi gitu. Tetapi penentuan bulan-bulan haram itu memang benar-benar otoritas Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia menentukan Muharram itu sebagai bulan Allah. Para ulama cuma menjelaskan bahwa ini menunjukkan keutamaan bulan Muharram secara khusus dan bulan-bulan haram secara umum. Allah ketika menetapkan sesuatu, Allah pasti memilih yang terbaik dari sesuatu itu. Jadi ada sunnatul ikhtiar, sunnah pilihan dalam ketetapan-ketetapan Allah. Allah menetapkan 124.000 nabi. Allah pilih 313-nya rasul. Allah pilih 24-nya disebutkan, 25-nya disebutkan dalam Al-Quran. Allah pilih 5-nya ulul azmi. Allah pilih 1 rasul pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan 12 bulan. Allah pilih 4 bulannya bulan haram. Allah pilih 1 bulannya disebut sebagai bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Allah ciptakan malaikat. Allah tetapkan 10 malaikat paling utama. Dari 10 malaikat itu Allah tetapkan 2 yang paling mulia, Jibril dan Mikail. Dari 2 itu Allah pilihkan lagi yang bertugas mengantar wahyu yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Jadi dalam ketetapan-ketetapan Allah memang selalu ada sunnatul ikhtiar atau undang-undang memilih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebabnya wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, enggak bisa jawab saya, Bapak. Ya, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.